Halo semua, selamat datang di channel Klik. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Ninja Assassin. Di awal film kita melihat para yakuza muda sedang berkumpul dan bos mereka yang sedang menato punggungnya. Si bos muda yang merasa kesakitan menganggap si tukang tato tidak melakukannya dengan benar. Si kakek tukang tato pun mengatakan, jika ada orang yang merasa kesal dan kesakitan saat ditato, mungkin jalan yang dia pilih tidak cocok dengan dirinya. Bos muda yakuza itu pun marah dan merasa terhina. Kemudian datang salah satu anak buahnya membawa surat. Si kakek tukang tato terlihat ketakutan melihat pasir hitam yang keluar dari surat tersebut. Kakek itu pun menceritakan kalau dulu dia melihat seorang pria membuka surat yang isinya sama seperti itu. Ada banyak orang bersama pria tersebut, dan ada sesuatu yang muncul dari balik bayangan. Semua orang tewas. Para yakuza itu tertawa dan menganggapnya sebagai lelucon. Lalu tiba-tiba lampu padam, terdengar suara pedang dimadamkan. Mereka semua kaget, berteriak dan ketakutan. Mereka menembakkan pistol ke segala arah saking paniknya. Saking ketakutannya, karena sosok yang mereka hadapi tidak terlihat. Satu persatu anggota yakuza itu tumbang. Kemudian di balik bayangan, muncul sosok ninja itu. Kemudian berpindah di kota Berlin, di mana seorang agen Europol bernama Mika Koretti menemui atasannya yang bernama Maslow untuk memberikan hasil penyelidikannya tentang pembunuhan misterius yang terjadi. Dimulai dari peristiwa Elmi, yaitu insiden terbunuhnya Ratu Korea di tahun 1800-an oleh anggota klan ninja. Mika menduga pembunuhan tersebut dilakukan oleh klan ninja Ozuno, di mana jumlah emas yang dibayarkan sama persis dengan jumlah emas yang dibayarkan ke klan Ozuno untuk pembantaian yakuza di Osaka. Di lokasi penyewaan mesin laundry, terlihat seorang pria yang sedang mencuci pakaian, dan di sampingnya ada seorang wanita yang mencoba meminta bantuan. Pria itu pun bertanya, "Dari klan mana kamu berasal? Sedang apa kamu di Berlin?" Sang wanita berpura-pura tidak mengerti dengan pertanyaan itu. Kemudian si wanita langsung menyerang si pria menggunakan pisau. Jadi pertarungan di sana. Saat pemilik laundry mencoba memeriksa keadaan, dia menemukan hal aneh di salah satu mesin laundry miliknya. Pria ini bernama Raizo yang tadi terlihat di tempat laundry. Dalam apartemen miliknya, Raizo menyimpan berbagai persenjataan ninja. Setelah mengecek satu persatu persenjataan tersebut, Raizo pun teringat akan masa lalunya, saat dimana dia pertama kali dibawa dan diperkenalkan oleh pemimpin klan Ozuno. Pimpinan klan menyuruh para murid untuk menguasai tubuh mereka. Tubuh harus mengikuti keinginan kita. Rasa lapar dan haus, bahkan darah yang mengalir dalam pembuluh adalah kelemahan pada tubuh kita. Dan Ozuno menunjukkan kepada mereka dengan menyayat telapak tangannya. Kemudian dia menggenggam tangannya dan mengucapkan beberapa mantra ninja. Dan setelah dibuka, luka itu pun sembuh dengan sendirinya. Inilah kekuatan klan Ozuno, katanya. Walaupun sudah menginjak usia dewasa, Raizo masih tetap berlatih. Akan tetapi terlihat amarah yang terpendam dalam diri Raizo. Dia pun teringat kembali saat dimana dia bertarung dengan teman sebayanya. Lawannya yang menggunakan cara licik akhirnya mengalahkan Raizo. Raizo merasakan sakit di kepalanya karena serangan lawannya tersebut. Dan Ozuno mendekati Raizo dan mengatakan kalau itu bukanlah rasa sakit. Lalu Ozuno menekan bagian perut Raizo dan mengatakan kalau inilah rasa sakit yang sebenarnya. Raizo berteriak kesakitan. Ozuno pun menyuruh Raizo untuk bertahan dari rasa sakit itu. Mika yang baru pulang kerja, dia menemukan sebuah amplop berisikan pasir hitam di dalamnya. Tak lama kemudian muncul sosok ninja dari dalam bayangan. Ninja itu langsung mengayunkan pedangnya ke arah Mika. Akan tetapi, pedang itu tertahan oleh sesuatu. Ternyata ada dua ninja di dalam kegelapan itu. Terjadi pertarungan dan salah satu dari ninja itu berhasil dilumpuhkan.
Kemudian Mika mendengar suara yang mengatakan, masih banyak yang akan mendatangimu. Mereka tak akan berhenti sampai kau mati. Aku bisa membantumu, tapi kau harus percaya padaku. Mika pun menyetujuinya. Kemudian muncul sosok manusia dari dalam bayangan itu. Dia adalah Raizo. Lalu mereka pun meninggalkan tempat itu. Takeshi memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya Raizo sudah menunggu dengan 2 pedang di tangan dan siap untuk bertarung. Takeshi dan 4 rekan yang menyerang Raizo tumbang satu persatu. Dan akhirnya Raizo pun berhadapan langsung dengan pemimpin klan Ozunu. Terjadi pertarungan ninja yang sangat brutal antara Raizo dan Ozunu. Di saat api sudah padam, Raizo melihat ke arah tembok tempat Kiriko kabur dulu dan memanjat tembok itu. Di atas tembok, Raizo melihat pemandangan yang sangat indah di antara pegunungan yang menjulang tinggi. Raizo akhirnya bisa menghirup udara kehidupan yang sebenarnya seperti yang Kiriko janjikan dahulu. Dan berakhirlah alur cerita film Ninja Assassin. Disarankan untuk menonton langsung filmnya agar bisa merasakan sensasi pertarungan para ninja. Semoga sobat bisa terhibur dengan konten yang kita bawakan dan sampai jumpa di konten selanjutnya.